Shalom Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, kita bertemu lagi dalam Lawatan Hati GKI Residen Sudirman. Tema kita hari ini diambil dari uraian Rasul Paulus mengenai kasih yang terdapat dalam 1 Korintus 13 khususnya ayat yang kelima. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, berbicara tentang mencari keuntungan diri sendiri, saya ingat satu cerita. Ada dua orang kakak beradik yang memiliki pohon mangga di rumahnya. Dan hari itu ada 2 buah mangga yang sudah cukup masak untuk dimakan. Mereka pun memetiknya dan sepakat untuk berbagi, masing-masing 1 buah. Masalahnya 2 buah mangga itu ukurannya tidak sama. Yang satu lebih besar dari yang lainnya. Nah, sang kakak berkata kepada adiknya, "Karena aku seorang kakak yang baik, aku memberi kesempatan kepadamu untuk memilih lebih dulu." Sang adik mendapat kesempatan itu dengan cepat mengambil mangga yang lebih besar sambil berkata, "Aku pilih yang besar, yang kecil untuk kakak saja." Sang kakak dengan lembut berkata, "Seharusnya tidak begitu, Dek. Itu kurang sopan. Kalau kakak diberi kesempatan memilih lebih dulu, kakak akan memilih yang lebih kecil." Sang adik menjawab, "Oke, kalau diberi kesempatan memilih lebih dulu, kakak akan memilih yang lebih kecil, bukan? Nah, sekarang kakak sudah mendapat yang lebih kecil. Apa masalahnya?" Sang kakak pun terdiam dengan hati yang kesal. Nah, kita semua memiliki kecenderungan mencari keuntungan diri sendiri sejak masih kecil. Memang tidak jelas mulai kapan tepatnya. Namun ada 2 hal yang cukup jelas mengenai hal ini. Pertama, kecenderungan mencari keuntungan diri sendiri itu bisa terus berlanjut sampai kita dewasa dan muncul dalam berbagai aspek relasi kita. Dalam keluarga misalnya bisa muncul antara kakak dan adik, suami istri, bahkan orang tua dan anak. Dalam pekerjaan antara pekerja dan pemberi kerja, antara sesama pekerja, antara sesama rekan bisnis, dan sebagainya. Dalam pelayanan, antara pendeta dan pendeta, antara pendeta, penatua, aktivis, atau sesama aktivis. Nah, hal yang lain yang pasti adalah bahwa kecenderungan untuk mencari kepentingan sendiri itu juga berpotensi untuk menimbulkan konflik dan membuat kita tidak bahagia. Nah, hari ini kita menghubungkan kecenderungan mencari keuntungan diri sendiri itu dengan kasih. Dari 1 Korintus pasal 13 ayat 5 tadi kita tahu bahwa kecenderungan mementingkan diri sendiri dan kasih itu adalah 2 hal yang saling bertentangan. Manakah di antara keduanya yang lebih unggul? Nah, tentu kita tahu bahwa mengalahkan kecenderungan untuk mencari keuntungan sendiri itu tidak gampang. Maklum, kita sudah memilikinya sejak masa kecil kita, dan mungkin kita terus mempraktekannya sampai sekarang. Tapi dari keseluruhan uraian Rasul Paulus tentang kasih di 1 Korintus 13 ini, kita tahu bahwa kasih adalah hal yang sempurna, sekaligus hal yang menyempurnakan segala hal yang lain yang kita miliki. Karunia-karunia rohani, iman, harta yang bisa dibagi-bagikan, dan bahkan pengharapan tidak akan sempurna dan tidak berguna tanpa kasih. Nah, jika kasih adalah hal yang sempurna dan hal yang menyempurnakan, maka seharusnya kasih itu juga bisa mengalahkan kecenderungan mencari keuntungan diri sendiri. Meskipun kecenderungan itu ada di dalam diri kita sejak kita masih kecil. Apalagi jika kita sudah mengenal akan kasih Kristus. Artinya, jika kasih Kristus itu ada di dalam hati kita dan kita terus-menerus mempraktekannya, maka kecenderungan untuk mencari kepentingan diri sendiri itu makin lama akan makin berkurang dan kita akan bisa mengalahkannya. Nah, kembali pada 2 kakak beradik yang mempunyai pohon mangga itu. Keesokan harinya ada 2 buah mangga lagi yang cukup matang untuk dipetik. Mereka pun memetiknya dan kembali berbagi.
Nah, kali ini sang adik yang lebih dulu berkata, dia berkata begini, "Kak, kakak kan kemarin memberi kesempatan kepada saya untuk memilih lebih dulu. Nah, hari ini gantian, kakak yang memilih lebih dulu. Tapi ingat, kemarin kakak bilang bahwa kalau kakak diberi kesempatan lebih dulu memilih, kakak akan memilih yang lebih kecil." Sang kakak pun mengambil yang lebih kecil dengan hati yang sangat kesal. Ibu, bapak, saudari, dan saudara, mengalahkan kecenderungan untuk mencari keuntungan diri sendiri tidak mudah. Tapi bagi kita yang sudah mengenal kasih Kristus, itu bukan sesuatu yang mustahil.